Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Saya sekarang berada di studio Unisri dan kita seperti biasa akan berbincang mengenai hal-hal yang sifatnya akademis, tapi sifatnya lebih ke arah humanis, personal gitu. Kayaknya saya mau ngobrol soal komunikasi gitu. Nah, bersama dengan saya sudah undang di sini ada Pak Shihab, beliau dari Prodi Ilmu Komunikasi, dosen Ilmu Komunikasi, dan beliau ini memang dosen yang masih muda dan sangat aktif dan produktif gitu ya. Aktifnya kenapa? Karena kayaknya di semua tempat beliau punya tempat. Di semua prodi maksudnya, di belahan universitas manapun beliau selalu punya tempat. Kemudian produktif, ini memang contoh yang bagus karena beliau itu bukunya banyak gitu ya. Oke, tanpa panjang dan lebar, di sini kita sudah ada Pak Shihab. Selamat datang Pak Shihab. Selamat datang juga. Terima kasih Pak Yudi setelah Sehat? mengundang saya ke sini. Iya, sehat. Tapi apa ya? Saya hari ini agak ngantuk Pak Yudi. Mungkin karena kan tanggal 15 Maret itu memang hari tidur sedunia. Oh, Oh, saya pikir kalau ngomong tanggalan itu agak sensitif gitu ya. lah Tanggal kenapa emang? tanggal 15 sudah tengah-tengah bulan gitu kan. Itu kan kalau bulan Ramadan. Ini kan 15 Maret kan. Positif sekali. Enggak, maksud saya konteksnya kalau masalah gaji itu loh, tanggal 15 kan sudah mulai apa begitu. Sehingga kemudian membuat Iya, iya harus ngirit-ngirit ya. kalau di tanggal awal kan makanya yang Oh daging-daging. iya, pertengahan Pertengahan nasi masih padang. pada. Akhir bulan tanggal 30 sedia promak. Oke, ini menarik ini ya. Karena kalau apa namanya saya dengar cerita Pak Shihab ini kan memang bukan asli Solo ya. Iya dong. Aslinya dari Saya aslinya dari Mataram, Madura Tanah Garam. Madura Tanah Garam. Oke. Iya dong. Teman-teman, ini informasi buat kita semua. Madura itu memang penghasil garam gitu ya. Oh, Barangkali kita sudah pernah dapat itu di sejarah dulu tapi tidak begitu memperhatikan. Oke, Ya, Madura Pak, gitu Iya, kan. oke. Apa sih yang menarik dari Madura ini? Kayaknya ngece ya, tapi tidak apa lah. Biar nanti kalau misalkan kita main ke Surabaya, ke timur itu kemudian kita sempatkan ke Madura. Apa Pak? Madura itu apa Pak? Madura itu apa ya? Yang menarik dari Madura, Aha. dari namanya aja udah menarik. Apa itu? Madura. Madura. Ya wajar lah kalau orang Madura itu manis-manis. Oh. Madura, madunya Indonesia Raya. Madunya Gitu. Indonesia Raya. Wah, Iya, dihubung semut kita ini. Iya gitu. Kalau berbicara yang menarik dari Madura itu kita mau melihat menariknya dari segi apa? Segi apa ini? Oke, kalau dari segi kuliner, Aha. kalau lagi kan kita kan saya tahu Pak Yudis juga suka makan ya kayak saya ya itu. Ini kita harus hati-hati Pak. Kalau kita ngomong kuliner, ini bulan puasa sudah jam. Ya buat buka puasa Nggak apa-apa dong. ya. Iya, Oke, ini sambil bayangkan ya. iya. Monggo, kuliner gimana Oke, ini? nah kalau masalah kuliner, nah Madura itu memang berbeda dengan Solo ya. Aha. Solo itu cenderung manis, kalau Madura itu sama kayak Surabaya terlalu cenderung pedes dan asin. Pedas dan asin. Oke. Nah, di Madura itu memang ada banyak kuliner gitu. Yang paling terkenal itu memang bebek sinjai ya, yang dari Bebek Bangkalan. sinjai, Iya, ya. Nah, tapi meskipun itu terkenal seluruh Indonesia bahkan keluar negeri ya, saya seorang Madura belum pernah makan bebek itu loh. Waduh. Padahal tadi sebelum Pak Shihab cerita itu, saya sebenarnya mau saran sih. Kenapa? Nanti kalau sepulang dari podcast ini, Iya, gitu kan, heeh. terus waktu Lebaran pulang Bawa ke ke sini Madura. gitu ya, Bukan. kenapa? Silakan datang ke sana Heeh. untuk minta apa namanya fee promosi Oh, gitu ya. Karena sudah diomongkan di sini. Oke, iya. Oke, pernah saya itu dulu Aha. mau coba bebek itu ya. Ya. Nah, udah mau saya datang sama teman ke sana. ngantrinya banyak banget. Banyak banget itu. Iya, Saya pernah ke sana Pak, soalnya. Akhirnya saya nggak jadi beli. Bebek aja ngapain, sama aja se-Indonesia bebek ya bebek itu. Tapi kata orang, semua orang yang pernah bilang katanya ini bebek enak banget gitu. Ini kita promosi punya orang apa gimana ya? Tapi enggak apa-apa. Kita coba cerita dari sisi yang paling netral ya. Iya, oke. Saya kan punya saudara di Bangkalan ini. Oke. Kemudian saudara itu pernahnya berarti Pak Lek saya gitu kan. Pak Lek dan Bule itu juga cerita hampir enggak pernah Makan itu. makan di bebek sinjai itu. Ya sama. Yang menarik adalah memang mereka akhirnya merasakan rasanya bagaimana, tapi hanya ketika tamu-tamunya datang. Iya karena Enak enggak Pak Lek? Saya tanya gitu kan. Oh, Nah, gimana? ya biasa kayak bebek-bebek kayak gitu itu gitu.
Tapi itu pesona juga loh Pak itu di Madura itu. Karena memang gini ya, saya kadang berpikir mungkin sesuatu itu menjadi wow jika itu memang jauh dari kita. Tapi kalau udah terbiasa itu tidak menjadi sebuah yang wow. Misalnya gini, dulu itu saya kan pernah bekerja di Magelang dulu ya. Aha. Ada video seorang yang membanggakan bahwasanya saya pernah ke Borobudur gitu. Nah, teman-teman yang mahasiswa yang dari Magelang itu pada ketawa semua. Ih, apa wownya Borobudur gitu bagi Iya, sana. iya, Iya iya, sama iya. dengan itu. Jadi sesuatu itu tidak menjadi wow kalau kita sudah tiap hari Betul, dekat dengan itu. betul. Nah, dan kebetulan saya itu Maduranya agak timur. Saya itu Di di daerah? Pamekasan. Oh, Pamekasan. Jadi saya itu berbeda dengan Bangkalan gitu ya. Itu kalau dari Bangkalan masih berapa lama lagi Pak Siap? Ya 2 jaman lah. 2 jam Iya, ya? karena masih ada Bangkalan. Bangkalan itu kan paling barat ya. Terus Aha. mau ke timur, ada Sampang, habis itu Oh, baru Sampang, Pamekasan. baru Pamekasan. Iya, jadi kalau paling ujung itu kan Sumenep ya gitu. Nah, Ah. dan di Pamekasan ini ada makanan yang memang tidak kalah enak. Ya, pokoknya tidak kalah populer dari bebek senja. Itu ada namanya campur lorjuk. Campur lorjuk. Saya Iya. kayaknya pernah dengar ini lorjuk Iya, ini. itu enak banget Pak Lorjuk Yudis. itu kan ikan-ikan kecil itu Bukan kan? ikan, Oh. itu kerang bambu. Oh, Itu dari kerang, beda dengan teri. so tahu saya ini. Beda, Karena saya mendapatinya biasanya bentuknya kayak kalau kayak teri ya. kayak teri gitu loh. Itu bukan, itu dari Dan kerang bentuknya kan biasanya kan tersedia di apa itu? Kayak rengginang gitu di sini Iya, ya. memang ada biasanya rengginang itu memang ada yang rengginang biasa. Kalau di Pamekasan itu orang bikin rengginang itu berbagai jenis ya. Jenis ya, Ada yang dari lorcu, Ha. ada yang dari telur kepiting, Ha. ada yang dari teri, ada yang terima kasih. Oh, ada yang terima kasih. Terima kasih Saya itu nggak mau ada. tuh kayaknya yang itu. Yang mana? Yang terima kasih tadi itu. Kayaknya enak itu. iya. Artinya habis makan kemudian bilang Langsung terima pulang, kasih terima gitu kasih kan. gitu Iya, ya. Terima kasih gitu Oke. kan. Nah, dicampur lorcu itu ya sebenarnya itu satu jenis dengan soto, tapi beda dengan soto karena itu pakai Soto? Iya, satu jenis Loh, sebenarnya. Madura itu punya soto toh, Pak? Soto Madura, tapi Oh, beda tapi menurut saya soto Madura itu hampir sama dengan soto Lamongan menurut saya. Dagingnya ayam dan ini juga atau gimana? Enggak tahu ya, soalnya saya belum pernah makan soto Madura sampai sekarang. Pernah tapi lupa. Dan katanya si konon Iya. tahu Fir'aun kan? Fir'aun ya. Fir'aun itu kan sebagai raja Aha. yang kuat. Ini beneran dah ini? Iya, masyarakatnya gini-gini. Oke, Dan oke. dia itu mau makan apa aja bisa kan kalau Fir'aun sebagai raja yang kuat. Dan ternyata salah satu makanan yang tidak pernah dimakan oleh Fir'aun itu ada soto Madura katanya gitu. Kenapa begitu? Ya enggak, karena belum ada waktu itu. Oke. Terus ini Pak. Pak siapa kan dari Madura ini ya? Iya, oke. Madura ke Solo itu ya. Iya. Kalau dulu tanpa tol itu Iya. barangkali bisa lebih dari 5-6 jam gitu kan. Iya, lama banget. Lama Pak, banget sih. gitu kan. Kalau sekarang mungkin sudah ditolong pakai tol ya. Gampang. Yang penting Ya. ada duitnya sekarang Ah, deket ya. Terima kasih pemerintah gitu kan. Iya, terima kasih. juga karena Terima kasih Pak Jokowi ya, gitu ya. Dan sudahlah enggak usah dinaik-naikkan lagi harga tolnya gitu Iya, kan. betul. Nanti nggak pulang-pulang nanti. Terus apa namanya Pak Siap akhirnya berada di Solo gitu Iya, kan? heeh. Oke. Nanti ya masalah profesi jadi apa? Saya pengen tanya di bagian kuliner tadi itu. Oke. Pak Siap mengalami kayak apa food lag gitu enggak? Kayak misalkan ada kaget Culture shock gitu ya. culture shock di bidang makanan gitu enggak? Tentu sekali Pak Yudi. Saya sebagai orang Jawa Timur ya yang makanan itu pedes, asin, nyampe ke Solo yang manis kayak gitu. Saya awal-awal saya kan 2014 ya di Solo ya. Pertama kali saya makan bingung Pak Yudis. Pelarian saya kemana? Ke nasi Padang tiap hari Pak Yudis. Iya. Saya pertama kali di Solo itu apa yang saya makan? Tahu kupat. Tahu kupat. Ini kok manis? Pasti manis sekali. Manis banget. Dan habis itu saya langsung ke kamar mandi. Saya karena malah suka banget saya sama tahu kupat. Sekarang ya? Iya. Itu butuh berapa lama Pak akhirnya Pak Siap jadi terbiasa begitu? Nggak tahu, lupa saya. Tapi lama kelamaan saya wah seneng banget. Adakah misalkan sampai enggak setahun enggak Nggak ya? tahu, Sebulan, enggak. 2 bulan mungkin? Ya mungkin sekitar segitu, Sebulan, sebulan 2 dua bulan bulan ya. itu ya kaget. Aduh, tapi ternyata ada yang lebih manis dari Solo, Pak Yudis. Oh ya, di mana? Di daerah Temanggung, daerah Magelang itu Oh, itu lebih lebih manis. manis. Saya pernah makan apa Enggak pakai itu gudeg. semuanya atau memang beberapa masakan? Gudegnya Oh, itu. gudeg. Aduh, kok manis banget ini saya mikir. Oh, mungkin pas Pak Siap datang ke Iya, situ. kebanyakan gulanya. Bukan, tukang Kenapa? masaknya mungkin enggak sengaja nendang
kaleng isi gula itu loh. Terus Iya manis terus banget. masuk. Jadi Kalau manis sekali. menurut saya Solo itu masih bisa dinetralisir ya, masih ada gurih-gurihnya, masih ada asin-asinnya gitu. Tapi kalau daerah ke barat itu dari Jogja, aduh manisnya minta ampun. Oh, berarti sudah punya dong apa namanya makanan favorit di Solo ini? Semuanya suka saya masakan Solo. Yang paling Apa ya? Saya itu karena mungkin karena rakus ya, semuanya suka semua. Oke, tapi saya sekarang ini kalau dulu sih memang saya merasa makanan Solo terlalu manis. Sekarang enggak, biasa aja. sekarang biasa Iya. karena sudah terbiasa tadi Iya, ya. terus saya Barangkali malah Pak Siap ketika pulang ke Madura bingung lagi enggak mana. juga, tetap aja gitu. Cuman cara makan saya yang berbeda sekarang. Oh, gimana itu? Gitu. Nah, kalau di Madura, kalau di Solo itu kalau makan itu jangan berbunyi. Di Madura. Enggak, di sini di Solo. di sini. Ya, kalau di Solo kan makan dia. Oh iya, orang Solo bilangnya kecap gitu ya. Nggak boleh ngecap karena itu kan tidak sopan. Tapi di Madura ngecap itu biasa aja gitu. Itu sama seperti di budaya Jepang. Iya. Jepang katanya juga begitu. Bahkan di Jepang itu ketika ngecap, makan kecap itu artinya bentuk penghormatan. Penghormatan bener. Di sana itu kadang ya sama dengan di rumah. Oh, kadang tuan rumah, enak berarti makanan saya ya. Jadi kadang kalau ada orang makan kadang diginiin gitu kan. Apalagi yang makan yang pedes-pedes itu. Gitu-gituin coba. Kalau jadi saya itu kan mungkin kalau di daerah Solo sekitarnya kan masih gaya makannya hampir sama ya. Oke. Saya pernah di salah satu daerah di ini saya cuma dimarahin teman saya. Kamu kok makan? Oh aduh, iya. Gitu. Iya ya saya ingat gitu. Terus pernah di sini ya di ini. Kok ngecap gitu? Ya maaf gitu. Saya kan waktu itu memang baru pulang dari Madura balik sini. Jadi masih terbawa ke sana. Nah, sekarang kalau saya pulang ke Madura, kadang itu saya itu kadang bunyinya lupa. Bising sama orang ini Oh, gitu. karena sudah terbiasa di sini gitu. Yeah. Kok ngecap sih gitu. Kenapa emang? Kalau di sana itu ngecap nggak bagus, nggak boleh gitu. Oh gitu. Iya. Ada kesan kalau orang Solo tuh bilang ada kesan gilaninya gitu loh, Pak. Ngecap itu. Katanya nggak sopan banget iya, gitu. makanya karena gilani sehingga kemudian barangkali dianggap itu bisa menurunkan appetite gitu loh. Betul. Makanya saya itu kalau awal-awal itu saya belajar untuk makan untuk nggak gini nggak tapi kalau di kos ya tetap aja soalnya nggak enak Pak Yudis gitu, tapi sekarang udah enak, udah biasa kalau ini makan. masalah kecap atau enggak kecap ini sebenarnya saya itu bertahan luar biasa loh ini saya jadi agak drooling gitu loh. Ngiler ini saya jadi membayangkan ini kayaknya makanan apa aja ini karena bulan puasa. Berjuang teman-teman yang puasa ya. Oke. Terus Pak, masalah terbiasa ini Pak. Karena tadi salah satu contoh kecil ya, ada yang ngecap, di sana ngecap, di Madura ngecap, di sini tidak boleh gitu kan. Terus Pak Siap di sini sudah berapa lama? Saya mau kuliah itu kita kayaknya satu alma mater ya. Iya kayaknya. Enggak, kalau Pak Siap sendiri, ini kayaknya saya enggak mau lagi dikorek-korekin kayaknya. Mulai 2014 saya kan kuliah di Solo 14, ya. Oh, Kita boleh nyebut alma mater di sini. Enggak apa-apa. Oh ya, kita kan satu alma mater. Saya 2014 itu di UNS ya, gitu ya. 2014 di UNS, 2016 saya lulus, habis itu saya pulang sebentar ke rumah, terus dapat pekerjaan di Magelang selama 1 tahun lebih. Jadi apa itu, Pak? Dosen juga. Dosen juga. Iya, terus saya pulang karena memang pengen yang cari yang deket di rumah pekerjaan. Ternyata memang takdir saya selalu di Jawa Tengah. Akhirnya saya balik lagi ke Solo. Ceritanya dari Magelang, kemudian kemana lagi nih? Kok bisa bilang Jawa Tengah? Pulang ke Madura. Oke. Terus ke sini gitu. Jadi karena memang waktu itu saya dari kampus di sana ya. Saya resign dari sana. Saya nyampe ke rumah, tiba-tiba COVID. Seru-serunya COVID gitu. Iya, jadi saya nggak bisa kemana-mana. Tapi memang itu ada faedahnya juga. Karena waktu zaman COVID itu nenek saya meninggal. Nah, seandainya saya nggak resign, saya tidak bisa menemani detik-detik akhir nenek saya. Karena waktu itu sepupu saya yang mana itu yang di luar Madura pada nggak bisa pulang semua. Terima kasih COVID ya. Enggak juga. Jadi saya masuk Unisri jadi dosen di Unisri angkatan COVID memang. Angkatan COVID ya. Saya masuk ke sini. Itu tahun berapa ya Pak ya berarti? 2020. 2020 ya. Iya, jadi saya itu masuk ke Unisri pakai masker. 2020. Oh iya itu. Iya, dites masih disemprot-semprot. Saya ingat betul itu Pak. Tahun 2020 itu Maret tanggal 15. Iya. Ya, Maret tanggal 15.
gitu kan. Seharusnya memang COVID di Indonesia itu namanya bukan COVID-19 tapi COVID-15. bukan COVID-20 harusnya. Oh iya Karena betul. tahun 2020 Iya, itu booming. pun kan di Maret toh. Dan yang pertama kali booming itu katanya di Solo ada yang meninggal waktu itu. Wah, Iya. booming pada telepon, kamu nggak pulang dari Solo gini-gini. Santai aja, ngapain takut ini. Padahal saya udah di rumah waktu itu. Oh alah, ya. Terus Pak Siap ini kan ngajar di Ilkom ya, Iya, ilmu oke. komunikasi Iya, ya. oke. Berarti dulu S1 S2-nya di Ilkom semua. Ya, sama-sama ilmu komunikasi. Kalau orang bilang linear berarti ya. Iya, betul Oke. sekali. Memang direncanakan Pak dari SMP SMA begitu masuknya ke Ilkom gitu atau gimana? Itu pelarian sebenarnya Pak Oh, oke. Yudis. Saya mau dengar cerita pelarian-pelarian nih kayak ini nih. Oke, kita simak ini. Gimana itu pelarian gimana itu? Ceritanya gini Pak Yudis. Nah, waktu saya sekolah itu saya belum terpikir saya mau masuk ilmu komunikasi. Saya mau belajar apa di situ? Saya benar-benar buta ilmu komunikasi itu apa gitu. Saya waktu itu hanya saya itu sebenarnya suka ini. Saya kan orang yang suka geografi aja. Geografi. Ya saya dulu itu sama psikologi. Saya sukanya gitu. Oke. Nah, saya itu dulu daftar di 2 kampus di Surabaya. Aha. Yang penting waktu itu yang penting negeri aja lah gitu Yeah. ya. Sebenarnya negeri swasta sama aja sih, bahkan lebih banyak yang bagus swasta gitu. Contohnya Unisri. Iya, sekarang begitu Pak. Iya, sekarang iya. Gitu. Setuju saya, Unisri top sekarang. Iya, bahkan sekarang kalau ngomongin mahal, negeri itu bahkan lebih mahal daripada swasta sekarang. Gitu. Tinggi sekali Pak bayarannya. Iya, jadi bahkan saya itu masuk Unisri merubah pikiran banyak hal tentang ini gitu ya. Ini kok loncat ya, saya kan belum cerita itu ya. Oke, nah ceritanya gini Pak Yudis. Nah waktu itu saya daftar di 2 kampus negeri di Surabaya gitu. Yeah. Yang pertama saya mengambil geografi. Geografi. Ya. Diterima. Enggak diterima. Ya saya pilih dua kampus. Nah makanya, yang kedua ilmu komunikasi ini udah diterima saya. Komunikasi. Iya, keterimanya di komunikasi itu. Dan itu sebenarnya komunikasi itu karena saran teman aja bilang kamu tuh cocoknya di komunikasi. Lah terus aku mau jadi apa? Karena saya mau. Berarti enggak punya bayangan, Pak? Enggak punya bayangan saya bakalan Komunikasi mau jadi apa itu nanti? Iya, itu karena saran teman saya. Kamu kan pintar ngomong, dibilang gitu. Jadi teman saya itu nyangkanya komunikasi yang ngomong. Tapi setelah saya memasuki komunikasi itu luas banget Pak Yudis, dan ngomong itu hanya bagian kecil dari komunikasi. Oh, bagian kecil ya. Iya, gitu. Ya maka dari itu kalau pengen tahu banyak hal masuk komunikasi di Unisri. Gitu. Wah ini sudah hard selling ini kayak ini. Sudah mulai menawarkan dengan keras ini ya toh. Nanti dosennya Pak Sihab ya toh. Nanti kemudian akan diajak untuk berjalan-jalan di luasnya komunikasi. Iya dong gitu ya. Ya enggak kuliah apapun ya, penting di Unisri lah. Di Unisri gitu. ya, oke. Bagus semuanya. Oke. Terus Pak, dari luasnya itu gitu kan, mestinya Pak Siap kan menemukan sesuatu ya. Iya. Yang akhirnya Pak Siap memutuskan untuk ambil lagi di S2-nya gitu kan. Ya. Apa itu? Oke, nah ceritanya gini Pak Yudis. Nah, karena saya udah diterima ya di kampus itu ya, di kampus negeri di Surabaya waktu itu ya. Nggak boleh sebut merek ya. Oke. Aja oke. Nah, udah diterima. Oke. Nah, udah diterima, gue ngapain suka bingung-bingung, nggak mau daftar di mana-mana, ya udah saya ambil aja kampus itu, udah diterima. Nah, waktu perkuliahan ya sama aja, kebetulan saya itu dibilang pinter juga enggak, dibilang on juga enggak. Saya itu kalau Pak Siap sendiri menilai gimana? Pinter enggak? Biasa aja. Aduh. Enggak, soalnya yang IP-nya lebih tinggi dari saya banyak, yang lebih jelek dari saya lebih banyak, jauh lebih banyak gitu. Nah, kebetulan saya itu setiap semester selalu kumlot Pak Yudi. Jadi kan memang komunikasi di tempat saya itu memang salah satu favorit ya. Ini pelajaran buat kita ya. Pelajaran buat kita ini. Iya. Bagaimana kemudian kita merendah tapi kita berikan fakta yang luar biasa dahsyat begitu loh. Saya enggak begitu pintar nih sebenarnya, tapi saya selalu cum laude gitu kan. Aduh, cum laude-nya kan kita ini Pak Yudis. Kata teman saya, saya pernah dengar cerita. Cum laude itu bukan karena hanya pinter loh. Tapi bisa jadi karena dia pintar PDKT sama dosennya. Ya. Ya apapun caranya, tapi yang jelaskan hasil akhirnya yang penting gitu kan. Yang penting cum laude gitu kan. Iya, saya masih ingat teman saya bilang gitu. Enggak, kamu itu cum laude bukan karena pintar, karena kamu mungkin pintar cari hati dosen. Iya, mungkin aku bilang gitu. Tapi kan subjektifnya dosen pasti ada penilaian objektif. Oke, apa itu tadi ya? Oke.
komunikasi di bagian apa kira-kira yang membuat Pak Siap itu akhirnya bertahan di komunikasi? Oke, gini. Nah, saya kumlot terus ya. Semester 1 saya kumlot, saya satu-satunya di kelas yang kumlot waktu itu. Semester Satu-satunya loh ya. Iya, semester 2 saya satu-satunya juga. Semester 3 saya satu-satunya juga yang Satu-satunya kumlot di juga. kelas Oke, ya oke, sampai dan saya itu waktu itu kalau nggak salah menjadi lulusan tercepat kalau nggak salah. Tapi kan di sana nggak ada predikat yang lulus tercepat gitu. Kayaknya saya itu menyelesaikan dulu skripsi saya gitu. Jadi saya memang lulus tercepat dan kumlot gitu. Nah, karena seperti itu komunikasi orang tua itu melihat oh ya anak saya punya prestasi gitu ya. Jadi kan oke kayaknya dan kenapa ya orang tua saya itu pengen saya jadi dosen. Oh, pengen jadi dosen. Iya. Nah, kebetulan Tahu enggak kenapa orang tua punya insight Pak Siap pengen jadi dosen, harus jadi dosen begitu? Dari mana ya? ibu saya bilang, Ah, "Aku pengen kamu jadi dosen." iya, saya tahu. Nah, maksudnya insight-nya, maksudnya wacananya itu dari mana? Ya mungkin cita-cita ibu terus mungkin ibu pengen ini ya pengen anaknya terjun dunia akademis ya gitu. Salah satu anaknya Iya, gitu iya. ya mungkin Ada ya. berapa tuh Pak Siap? Ada 3 bersaudara. Tiga Ibu bersaudara. saya punya 3 anak. Saya juga salah satunya. Oke. Nomor berapa? Saya nomor 1. Oh, barep ya. Oh, panutan ini. Enggak juga kalau ini saya sendiri tuh bingung Pak Yudis. Saya itu sendiri bingung, saya itu anak keberapa bingung. Loh, gimana ini? Enggak, saya bingung aja. Soalnya gini, saya itu dari ibu anak pertama, Ibu anak pertama, oke. dari bapak anak tunggal. Dari ibu anak pertama. Dari bapak anak tunggal. Ah, Dari ayah tiri anak tengah. Dari nenek saya anak terakhir. Saya sendiri bingung. Anak keberapa? Ya tapi kalau ditanya orang saya anak pertama. Oke, Karena saya oke. ikut ibu gitu. Ini pusing ini. Udah puasa, ya kan? Ceritain penjelasan kayak gini tambah pusing ya kan. Ini pusingnya udah cuma kepala ini, perutnya Iya, juga perutnya ini. juga Gitu. pusing, saya juga pusing sih Pak Yudis. Aduh, gimana ya? Oke. Oke. Terus kemudian akhirnya Pak Siap kan ambil Ilkom yang S2 kan? Iya, oke. Ilkom yang S2. Iya, Oke, singkat cerita kemudian oke. Pak Siap jadi dosen di Unisri. Iya, gitu ya. oke. Karena ibu pengen jadi dosen, ya kamu harus kuliah lagi. Karena sekarang kalau mau jadi dosen ijazahnya harus S2. Ada kebetulan saudara saya kan banyak yang dosen, kakaknya ibu juga ada yang dosen gitu ya. Jadi dia bilang gini, kalau pengen jadi dosen, kamu itu gini, sekolahin lagi S2 terus karena melihat prestasi selama akademik saya selama kuliah bagus, ibu saya udah kayaknya kalau dikuliahin gak rugi deh bilang gitu ya gitu meskipun ya nggak tahu ke depannya kayak apa namanya juga usaha ya Pak Yudis ya gitu ya terus ya udah saya kuliah S2 ceritanya panjang gitu yang Oke, penting kuliah saya S2 ya. setelah lulus S1 saya langsung lanjut S2 waktu itu gitu. Nah, ini nih bagian menariknya nih. Kan ibu minta Pak Siap jadi dosen. Ya. Kemudian Pak Siap kan pernah juga jadi dosen di Magelang kan tadi Iya, itu. iya. Terus akhirnya Pak Siap apply lagi. Ya, Kok tahu Unisri dari mana? saya tahu Unisri. Saya itu sebenarnya tahu Unisri itu sejak kuliah di UNS di Solo. Nah, saya tuh tahu Unisri waktu itu akan ada pamflet apa itu baliho ya? Iya, baliho. Oh ya pinggir-pinggir jalan. Ya, yang gedung banget itu Unisri, ya. iya gitu-gitu. Unisri ada Unisri ya di Solo ya. Nah itu sudah tahu, saya udah pernah lihat Unisri. Nah tapi saya tidak tahu wujudnya Unisri kayak apa, fisiknya kayak apa. Karena waktu kuliah saya itu nggak pernah lewat di Unisri. Tapi gimana? Bau yang didengar, kemudian suara yang dihirup. Oh, terbalik ya? Kebalik gitu. Kebalik ya. Bau yang dihirup, suara yang Iya. didengar. Soal Unisri itu bagaimana sebelum Pak Siap Kesini. jadi dosen? Sebelum jadi dosen nih? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, cuma tahu pamfletnya gitu aja, cuma tahu oh Unisri gitu. Nah waktu itu saya sudah keterima kerja di Magelang. Waktu itu saya resign karena memang mau cari yang lebih dekat dari rumah. Nah waktu itu ada teman saya, kakak tingkat di UNS itu ngasih ini ke saya, ngasih apa? Apa itu? Ngasih informasi. Oh, informasi. Ada lowongan Lowongan, dosen oke. di ini. Dia tuh bilang coba aja Hab di sini. Enggak, malas ah. Aku lo pengennya yang deket-deket aja. Aku pengennya di Surabaya atau di Malang biar aku bisa sering-sering pulang atau ya. gimana dan sebagainya gitu. Nah, coba aja lah. Hab. Nggak tahu lah rezeki orang. Kalau kamu ya pokoknya intinya gitu. Kamu lah di sana belum tentu diterima, bilang gitu ya. Nah, coba aja yang di Unisri gitu, yang di sini. Akhirnya saya apply gitu. Ternyata saya dipanggil. Panggil. Waktu itu yang lamar banyak banget, yang tes lah banyak banget. Jadi saya kalau ditanya, kamu di Unisri ini saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak kenal siapa-siapa di Unisri. Benar. Karena memang waktu itu Unisri memang karena kebetulan prodi Ilkom itu lagi masuknya kan banyak ya. Banyak banget dan mau akreditasi. Dan mau akreditasi itu rasio dosen sama mahasiswanya Mahasiswa itu
Dirasa sedikit masih kurang. kurang banget. Oh, kurang banget. Kurang banget. Jadi waktu itu memang langsung rekrutmen 5 dosen. Oh, termasuk Pak Siap itu. Iya, tapi yang lamar itu sampai ada tes ini, tes itu, dan terakhir itu akhirnya saya diterima itu dengan 4 teman saya, 5 orang gitu. Oke. Terus setelah sekarang ini sudah beberapa waktu berarti ya, 2 tahun ini ya? Bukan 2 tahun, udah mau Berapa? tahun keempat saya di sini. Oh, tahun keempat ya? Iya, Sudah jadi warga Unisri nih, jadi dosen iya Unisri nih. dong, Terus iya. penilaian Unisri menurut Pak Siap gimana ini? Unisri bagi saya itu kampus swasta yang bagus di Solo, bahkan saya melihat ke depannya itu mungkin eh, kenapa saya optimis sekali, mungkin akan menjadi jadi ikon kampus swasta di Solo. Oh. Ya untuk yang selain non keagamaan ya mungkin ya, yang nasionalis ya. Kalau untuk keagamaan yang di Solo sudah ada ya, Oke, orang udah pada tahu semua kan ya. Tapi kalau untuk yang nasionalis yang dengan biaya terjangkau, yang bagus, saya kok yakin Unisri ini bakalan menjadi besar gitu. Ada potensi itu berarti ya? Iya, potensi banget, bukan Potensi banget ya. bukan karena saya itu dosen Unisri ya. Tapi kayaknya memang terdengar seperti itu Pak, karena memang Pak Siap ini dosen Unisri. Tapi tidak apa-apa memang disampaikan gitu kan. Enggak. Saya itu, dosen saya yang di UNS pun bilang, di Solo itu swasta itu yang bagus ya Unisri gitu. Yang besar di Solo ya Unisri, yang lain kan masih kecil-kecil gitu ya gitu. Alhamdulillah ya. Iya, jadi dosen saya yang bilang itu. Terus Apa itu Pak kira-kira dasar penilaiannya seperti itu Pak? ya karena kalau melihat dari jumlah mahasiswa memang swasta paling banyak sepertinya gitu ya. di Unisri ya, di Solo memang. Outputnya gimana kira-kira? Ada maksudnya lulusan kualitasnya, kemudian prestasi selama berkuliahnya, baik mahasiswa maupun dosennya, gitu kira-kira bagus. Bagus ya? Gini, saya kalau saya melihat Unisri itu karena memang saya itu setiap ketemu dengan orang-orang ya Pak Yudis, orang-orang tua di mana-mana, mereka ngomongin Unisri pada tahu semua. Alhamdulillah. Oh, ini loh saya kuliah Unisri, ininya kuliah Unisri. Jadi memang ya kayak punya akar rumput di Solo gitu. Unisri itu punya akar rumput di Solo gitu. Sekarang itu kalau untuk masalah Solo Raya memang Unisri sudah memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Oke. Sekarang itu yang perlu kita lakukan sebenarnya kita harus melebarkan saya bagaimana kita dikenal di kancah nasional. Ya. Itu yang perlu kita kejar itu. Kita gitu. sudah punya akar rumput. Iya, akar rumput kita kemudian untuk kita Solo kembangkan di level nasional. Oh iya betul gitu kan. Saya dengar beberapa kali bahkan beberapa prodi dan fakultas itu malah mencanangkan ke depan tahun 2026 itu levelnya sudah sampai ASEAN itu malah. Iya, amin gitu ya, Kan? amin. Ya, semoga aja betul terjadi ya. Iya. Semoga aja betul terjadi. Oke. Oke. Ini apa namanya? Saya masih penasaran nih Pak. Saya turunkan lagi ya. Oke. Pak Syihab di prodi komunikasi Ya. gitu kan. Terus kemudian mestinya dengan konsentrasi dan kajian yang Pak Syihab sering geluti sekarang ini gitu kan. Oke. Terus apakah itu juga menjadi apa istilahnya ya, membuat itu jadi ekspektasi Pak Syihab kepada mahasiswa begitu agar kemudian tahu seperti yang saya ketahui, Pak Syihab ketahui gitu misalkan. Ya tentu dong. Mesti ya. Bahkan saya selalu berharap mahasiswa saya itu selalu bisa lebih pintar dari saya. Oke. Ya karena kesuksesan seorang guru, kesuksesan seorang dosen itu jika melihat mahasiswanya itu lebih baik lebih dari kita itu sebuah kesuksesan. Ini bedanya kita bekerja di dunia pendidikan dengan di dunia industri yang lain. Kalau di industri yang lain biasanya kalau ada orang yang lebih pintar dari kita, aduh gimana? Oh ini jadi ancaman bagi kita nanti posisi kita. Tapi kalau di dunia pendidikan, kalau ada mahasiswa lebih pintar dari kita tepuk tangan. Iya betul. Itu memang begitu Pak, rasanya kalau kita itu jadi pengajar ya, kemudian kita mendapati murid kita itu lebih bagus, lebih pintar daripada kita gitu, ada rasa kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan. Iya, makanya kan saya akan tetap mengajar di tengah gempuran, jangan jadi dosen. Oh gitu. Ya kemarin kan sempat trending kan, jangan jadi dosen karena ya mohon maaf ya mungkin ada beberapa kampus itu yang memberikan salary kecil bagi dosen gitu. Tapi saya selama di Unisri saya selalu saya tidak pernah kekurangan apapun. Alhamdulillah. Salary apa bahkan bagi saya karena keberkahan itu ada. Iya, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Yayasan ya. Iya gitu ya. Oke. Mahasiswanya Pak? Iya, kenapa? Mahasiswanya itu menurut Pak Syihab gimana pengaturannya dan kualifikasinya yang Pak Syihab dapati setiap hari ketika mengajar gitu loh dengan berbagai mata kuliah. Oke, nah gitu. Nah kalau saya melihat mahasiswa Unisri itu memang mungkin karena karakter orang Solo ya, sopan. Oh ya.
sopan gitu. Alhamdulillah. Jadi memang ya berbeda dengan di daerah lain. Saya kan dari orang Jawa Timur ya. Aduh. Jadi kalau memang secara Kelihatan tuh Pak bedanya itu. beda banget. Di sini itu ya memang karena memang orangnya lebih suka diem. Kalau di sana itu memang aktif-aktif mahasiswa. Tapi kalau masalah kesopanan nggak pernah menang sama orang. Di sini sopan mahasiswa itu sopan. Gitu ya? Iya, orang Solo itu sopan-sopan gitu. Kalau secara pinter itu kan relatif ya gitu. Sopan kemudian identik dengan pendiam gitu kan. Iya, Menurut Pak Sihab, Ya. itu kira-kira kelemahan atau kelebihan? Tergantung konteksnya juga sih, Pak. Oke, kita pakai konteks yang umum aja. Oke, gitu ya. Itu kelebihan atau kekurangan kalau gitu itu? Kalau disuruh diskusi berdiam itu ya kekurangan. Tapi Kekurangan, memang ya? ada beberapa mahasiswa yang aktif tetap ya? gitu. Banyak gitu. Kalau mereka disuruh bagus. Ada beberapa, saya kan juga kebetulan ngajar public speaking ya. Nah, ada memang mahasiswa nggak banyak tanya gitu secara teoritis gitu. Tapi kalau mereka disuruh praktis, wow bagus banget public Gitu ya? speakingnya. Iya gitu ya. Wow. Itu hal yang melegakan Pak untuk kita ketahui bersama ini ya. Soalnya kan memang orang Solo itu ya, orang Jawa itu terutama itu kan memang agak pemalu Pemalu pendiam, gitu, benar kan. Yang gitu. dimana kemudian mereka itu ndak suka untuk ini unjuk diri begitu loh. Betul. Nah, Tapi ternyata ketika mereka diminta mereka siap-siap aja tuh gitu iya, ya. gitu. Dan memang gini, katanya kalau di sini itu kalau apalagi perempuan, apalagi mungkin di desa-desa ya, kalau banyak omong itu hal yang tabu gitu. Kalau ya perempuan dimanapun banyak omong ya. Madura gimana? Kita Ya. juga kan? Iya gitu ya. Biasanya gini, gini Pak Yudis. Kalau saya melihat teman saya waktu saya kuliah di Surabaya dengan di sini. Kalau di Surabaya itu orang ketawa ngakak-ngakak cewek itu biasa. Biasa ya. Kalau di sini tuh biasanya mesti ditahan mau ketawa Iya, masih betul. gitu. Iya. Memang apa namanya di giginya itu nggak boleh sampai Nggak, iya, kelihatan. bener. Jadi masih ketawa itu gini ya. Kalau di sana ya udah ngakak aja gitu. Mungkin ada perbedaan karakter ya. yang Iya, signifikan karakternya ya. beda. Jadi kan yang paling saya melekat dari saya itu kalau di daerah orang Jawa itu terutama dari Solo, Jogja, daerah Jawa Tengah ya gitu. Memang ada istilah orang nggih ora kepanggih gitu ya. Jadi kalau kita orang itu bilang iya ada dua makna. Oh, oke Iya, menarik nih. Makna menyetujui apa makna mendengar? Makna menyetujui Apa atau makna makna mendengar? Nah, soalnya gini, kamu nanti mau ini ya, bisa nggak? Ya gitu. Iya itu iya mendengar apa iya menyetujui iya, gitu. iya, Nah, iya, bagi iya. orang luar Jawa, bagi orang Surabaya aja yang sama-sama Jawa itu culture shock banget loh. Lah, tadi dia bilang iya kok enggak gitu kan ya. Nah, tapi bagi orang sini tuh biasa karena orang Jawa itu tabu untuk menolak. Iya, betul. Itu dan orang Jawa itu perkewahnya tinggi. Iya, betul. Nggak enaknya tinggi. Betul. Jadi iya aja gitu. Nah, tapi ini saya jadi teringat pertama kali teman saya itu orang Magelang bilang gitu. Dia karena kebetulan juga punya banyak teman orang Jawa Timur dan teman saya juga pernah tinggal di Jawa Timur. Selalu bilang gini, "Hap, nanti kamu jangan kaget ya. Jawa Timur dan Jawa Tengah itu beda loh. Beda sekali. Kalau Jawa Timur itu apa adanya. Apa adanya. Tapi kalau di Jawa Tengah ada apanya. Iya, betul. Jadi bahasanya itu masih mengandung banyak makna. Banyak makna. Kalau di Jawa Timur kamu iya, enggak. Kalau di Jawa Tengah iya bisa ada enggak gitu. Memang kita itu apa Pak? Kita punya terminologi tidak, Itu tabu bilang bukan, gitu. dan Apa? jangan yang kemudian ditranslate dalam bahasa Jawa begitu kan. Bentuk-bentuk negasi itu memang tidak sering kita ekspresikan secara verbal. Betul. Karena memang kita itu tidak tahu ya, apakah kemudian orang Jawa Tengah itu ya, Solo dan Jogja Sekitarnya, mungkin, Solo iya. dan sekitarnya itu selalu dilatih untuk selalu mengatakan iya. Iya gitu loh. betul, karena itu bentuk kesopanan. Bentuk kesopanan, gitu. ya. Karena kan nggak sopan banget ya kalau bilang menolak orang gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu tergantung dari persepsi budaya sih. Kalau di sana di Madura, Jawa Timur, dan mungkin di luar Jawa yang lain. Kalau kamu bilang enggak ya enggak aja gitu. Itu sebenarnya kalau ada yang mengatakan itu konteks budayanya rendah, yang ini konteks budayanya tinggi gitu. Emang gitu Pak? Iya, ada yang bilang gitu. Oh, ada yang bilang gitu. Konteks komunikasi budaya tinggi itu seperti Solo Jogja. Karena itu masih memiliki banyak makna. Iyanya itu masih banyak makna. Sedangkan di konteks kayak orang Batak, orang-orang pesisir itu katanya konteks komunikasi budaya rendah. Gitu Nah, karena itu memang ada kajian tersendiri tuh. ada. Oh. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara Timur Tengah pun seperti itu. Jadi mau ngomong aja masih banyak prolognya. Konon katanya orang Mesir dengan orang Yaman itu berbeda juga.
Jadi kayak ada kata-kata yang bersayap gitu ya. Iya. Yang barangkali maknanya ada macam-macam. Iya, Saya jadi betul. teringat dulu waktu SD itu ada makna denotasi, makna Iya, konotasi konotasi, gitu. iya gitu. Nah, itu juga dipelajari dari komunikasi. Maka Oh, dipelajari juga di iya, komunikasi ya. ada komunikasi verbal, non verbal dan sebagainya. Maka dari itu saya bilang komunikasi itu luas banget. Banget. Iya 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 iya. Karena gini Pak, ini Nah. memang agak kebetulan ya. Iya. Karena saya kan sendiri juga sedikit ada ketertarikan dengan linguistik gitu kan. Oke, betul. Jadi itu memang kadang-kadang beririsan gitu, terutama di bagian Pak Siap cerita barusan tadi itu verbal dan non verbal Iya, gitu kan. betul. Kalau di apa namanya di linguistik itu kan ada Pak Siap mungkin pernah dengar pragmatik gitu ya. Iya, iya pernah dengar. Nah, atau pragmatik Barusan gitu baru kan. saja dengar. Wah. Jadi apa namanya tidak selalu seperti apa yang disampaikan Iya, gitu. betul, betul. Ya kan? Kadang-kadang maknanya itu bisa jauh sekali gitu. Betul, betul. Itu Ini memang menarik ini iya, ya. bahasa nonverbal itu. Bahasa nonverbal Iya, ya. maknanya itu apa gitu kan. Tapi anak-anak Pak mahasiswa ini ya. Iya, Itu mahasiswa itu kira-kira apakah mempunyai ketertarikan sama senangnya enggak dengan Pak Siap ketika belajar komunikasi begitu? Tergantung ini. Komunikasi kan luas ya. Ada memang mahasiswa itu senang, memang mereka pada produksi film ada. Produksi Banyak. film. Secara teoritis ada mahasiswa yang bagus secara teoritis, ada juga yang bagus secara praktis gitu. Nah, ya tergantung ini. Ada juga mahasiswa yang memang menyenangi di psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi. Iya, ada oke. juga. Ada yang menyukai komunikasi antar-budaya. Jadi tergantung mahasiswa mau pilih yang mana. Yang memang menyukai periklanan gitu kayak gitu. Tapi Pak mostly Pak yang kebanyakan itu masuknya mereka pilih yang mana? Kalau ini ya kebetulan di Ilkom Unisri ini baru tahun ini bakalan ada penjurusan gitu, mau PR mau apa. Kalau ini saya nggak bisa mendata yang ini ya, yang baru-baru ini ya. Tapi biasanya kalau di semua tempat itu biasanya yang paling banyak itu PR, public relation. Orang pada banyak suka di situ bagaimana membangun hubungan gitu. Membangun hubungan ya. Iya, Terus kalau tadi Pak yang bagian itu ada, kita sederhanakan aja ya, ada teori ada praktik ya. Iya. Yang bagian praktik itu mestinya mereka kan praktik melakukan apa begitu kan. Tadi Iya. Pak saya bilang periklanan sama apa tadi itu? Ya bikin film ada. Bikin film iya, tadi ya. Iya. Ini saya boleh tanya Pak, Iya. komplit enggak Apanya? alat-alatnya itu? Wah, kalau di Ilkom jangan tanya, Pak. Sampai kemarin itu labnya bukan kayak lab, kayak gudang, Pak. Maksudnya apa-apa ada gitu? Ada semua. Akhirnya iya, saya itu masuk, ini lab apa gudang gitu kan. Iya betul. Kebetulan Ilkom kemarin itu kan dapat dana hibah untuk peralatan saja kalau nggak salah 600 juta. Iya, dari ini MBKM kemarin kita kan lolos ya Ilkom ya gitu. Terus sekarang tapi alhamdulillah sekarang kita dari rektorat dari yayasan itu dikasih ruang baru untuk peralatan-peralatan itu. Jadi untuk ruang fotografi dan sebagainya karena memang kurang. Jadi memang komunikasi itu memang harus banyak lab. Saya membayangkan kalau saya jadi mahasiswa Ilkom itu mesti betapa senangnya hati saya gitu loh. Iya dong, apalagi dosennya saya. Bukan maksudnya Gimana? iya, apalagi tambah dosennya Pak Siap ya. Iya. Maksudnya alat-alatnya komplit dan banyak gitu loh. Iya. Karena saya dengar di beberapa kampus yang lain gitu Pak ya. Kadang-kadang pengadaan mempunyai alat itu sebuah kemewahan gitu loh. Iya, Jadi ada mungkin tapi terbatas atau bahkan tidak ada, harus pinjam atau sewa kan begitu kan. Jadi saya pikir beruntung ya berarti anak-anak Ilkom itu ya Jadi punya beruntung alat-alat yang komplit banget ya. dan dengan dosen-dosen yang juga profesional di bidangnya gitu. Kalau saya jujur bukan bidang saya bukan di perfilman, di bidang saya bukan di situ. Apa ini bidangnya Pak Siap? Kalau ini? saya dulu kuliahnya S1 S2 lebih ke PR, public relations. Public gitu. relation. Nah, tapi Jadi kan bagaimana cara berkomunikasi ya? ya semuanya bagaimana cara berkomunikasi. Bukan gitu. maksudnya iya, oke. Gitu ya. Nah, ya untung ada memang beberapa dosen seperti Pak Haryo, Pak Muhammad itu kan pintar-pintar bikin film. Ada Pak Christian gitu yang biasa juara film-film bikin film yang Iya. fotografinya bagus Keren gitu itu. ya. Jadi kan ya ada memang masuk yang sukanya di situ. Terus kalau PR kan biasanya pada ya gini Pak, kalau broadcast itu biasanya di belakang layar. Broadcast di belakang layar. Tapi PR itu di depan layar. Bagaimana kamu ngomong di depan orang? Bagaimana ini gitu kan ya. Kalau PR itu biasanya ciri-ciri dari mahasiswa PR itu pintar ngomong sama pintar nulis. Saya mendadak jadi grogi Aul. Kenapa? Ini saya dinilai nih kayaknya Enggak dong. sama dosen public relation ini. Ini nilainya kalau dari 1 sampai 10, wah 11 Pak. lebih tinggi dari 10 dong berarti. Kan 100. Oh, Enggak Pak. Enggak Pak. Canda.
Wah, ini saya harus improve ini. Enggak, Kayaknya jangan. saya harus sering bergaul dengan Pak Sihab ini buat belajar jadi public relation yang bagus, cara berkomunikasi yang bagus sehingga nanti saya bisa. Tapi gini dong Pak, PR itu tim loh, nggak semua orang PR itu memang harus pintar ngomong, nggak. Kadang memang kita butuh timnya di apa? Di PR itu tim loh gitu. Saya baru tahu loh ternyata PR itu tim. Tim bener. Lanjutkan Pak, saya mendengarkan ini gimana Bener, nih? PR itu tim. Jadi memang ada PR itu kan marketing, ada kan market, iya, PR dan marketing itu beda loh. Oke. Banyak orang menyamakan itu. Tapi ada yang disatukan marketing dan PR. Ya PR, marketing, marketing. Marketing itu kan biasanya fokus pada bagaimana kita menjual sesuatu dan penghasilan hasil. Sedangkan PR itu lebih bagaimana kita membangun citra dan membangun hubungan. Itu bedanya di situ. Gitu. Itu kalau anak-anak marketing itu biasanya bilangnya brand awareness itu berarti ya? Lain Iya, nggak? PR itu masuk membangun membangun citra Membangun dan citra itu ya? Iya. Berarti menjaga brand awareness-nya itu ya? Gitu Itu ya. Memang ini kan tim ya, PR itu tim, ada yang memang bagian analisis gitu kan, memang ya. Jadi apa ya, kan PR itu pengen tahu seperti apa di masyarakat gitu kan, memang opini publik seperti apa gitu kan nggak harus orang yang ngomong. Oh iya. Jadi juga mengumpulkan data-data. Data-data. Terus juga ada yang mungkin mungkin ada orang yang memang ngomongnya nggak bagus, nulisnya nggak bagus, tapi dia tidak gaptek, dia pinter dalam, apalagi sekarang itu zamannya digital public relations. Jadi kan bagaimana dia memakai digital. Apa itu Pak Siap bedanya? Ya, yang manual apa namanya PR dengan digital PR itu apa bedanya itu? Ya bedanya digitalnya aja. Misalkan pada Iya. aplikasinya nih, Ya, apa aplikasinya. ini bedanya nih? Ya apa ya menurut saya digital PR itu ya pada dunia digital aja ya. Berarti bagaimana kita membangun branding di dunia digital itu gitu. Apalagi sekarang kan memang digital itu jadi kontennya seperti apa, ininya seperti apa gitu. Maka dari itu kan banyak sekarang itu orang itu masuk salah satu perguruan tinggi itu cuma lihat di websitenya aja, oh kok menarik ya, oh kok ini ya. Ada salah satu kampus itu untuk prodi komunikasi saja, untuk prodi komunikasi aja pernah satu angkatan 600 900 gitu. Itu mereka bagus di marketing ininya, di branding ininya, di digitalnya itu. Iya. Kamu kok bisa masuk di situ? Setelah ditanya, saya lihat webnya bagus Pak, saya melihat di situnya prestasinya bagus, padahal yang prestasi hanya satu mahasiswa. Oh gitu ya. Itu yang dijual terus menerus. Gitu. Tapi memang tidak bisa dielakkan Pak ya. Artinya walaupun tim yang kelihatan paling cuma 1-2 gitu kan. Karena di belakangnya itu banyak. Iya, memang. Ya, okay. Memang itu berarti kan tim ya itu ya. Jadi diorganize oleh orang banyak gitu ya. Tapi rata-rata memang orang yang jadi PR itu yang rata-rata pitnya luwes. Saya bayangkan anak-anak gitu Ilkom ini mesti senang sekali begitu loh. Mereka itu punya banyak pilihan di situ, bisa belajar banyak hal di situ, termasuk salah satunya adalah public speaking, kemudian public relation gitu ya. Oke. Kalau menurut Pak Sihab nih, anak-anak itu kira-kira memang enjoy gitu ya di Ilkom ya? Kami itu memang sebisa membuat bagaimana mahasiswa enjoy dalam dunia perkuliahan. Oke. Gitu. Dan memang kebetulan kan kalau di Ilkom itu kan tidak seperti matematika kuliah eksak yang banyak angka-angka. Dan mereka kan rata-rata karena emang gak suka angka-angka. Gak suka angka. Iya, angkanya balik ke Ilkom. Ada mata kuliah. Ya pasti ada. Suka angka, tapi maksudnya kertas itu loh Pak, yang warnanya biru, merah gitu ya. Itu duit. Oke, gini, apa ya? Ya tapi di Ilkom juga ada kayak mata kuliah statistik dan sebagainya gitu ya. Kalau seneng dan gak senengnya apa ya, saya lihat mahasiswa enjoy aja gitu. Artinya selama ini masih aman terkendali begitu kan? Aman dan terkendali, dan anak-anak mahasiswa suka belajar begitu kan? Mereka memang punya beberapa pilihan untuk mengejar sesuatu begitu kan? Iya. Kemudian dosennya juga memang mumpuni di bidangnya masing-masing gitu kan? Yang mereka kemudian secara kolaboratif memberikan ilmu pada anak-anak gitu ya. Gitu. Nah, gitu. Terus selain PR, saya itu menyukai ini komunikasi antar budaya, suka saya itu. Oh, komunikasi antar budaya. Suka. Ya banyak lah, mau komunikasi kan luas. Luas sekali ya. Memang kalau luas kadang-kadang kita memang susah ini. Pusing sampai kemana? Iya. Memang kita harus menentukan begitu ya. Iya. Oke. Mungkin terakhir Pak Sihab. Udah terakhir. Kok nggak terasa ya Pak Dwi ngomongnya? Iya, Nih kita harus masak ini Pak. Oh gitu. Iya, kita harus masak Saya nih, pas sebenarnya pengen mau 4 jam di sini sampai maghrib gitu ya. Iya, tapi saya sudah janjian sama tukang ayam nih soalnya. Oh gitu. Terakhir Pak. Oh iya. Harapannya untuk Unisri apa ini? Harapan untuk Unisri ya, semoga Unisri itu menjadi kampus yang unggul,
yang bisa bersaing secara nasional bahkan internasional. Itu harapan saya. Saya berharap suatu saat nanti di kota Solo itu ada kampus swasta yang, kalau kampus swasta di Solo yang dikenal apa? Unisri. Ya udah gitu. Iya, Jadi iya, iya. jadi ya mohon maaf kalau di luar Solo Raya orang masih belum banyak yang tahu. Mungkin daerah, bukan Tapal Kuda, daerah Mataraman Jawa Timur Mataraman, masih Jawa banyak. Mahasiswa saya itu orang Ponorogo, Ngawi, Pacitan, Trenggalek itu masih banyak ke sini. Oh iya, Pak. Iya, dari Ngawi, dari ini masih Sampai banyak. Trenggalek? Ada Trenggalek, Tulungagung ada juga kayaknya. Jadi mereka kalau Unisri untuk Solo Raya dan Mataraman Jawa Timur itu masih ada dengernya. Tapi kalau udah ke sana itu udah enggak ini. Jadi suatu saat nanti kalau ada orang bilang kenapa kuliah di Solo gitu, karena Solo itu biaya hidupnya murah. Murah, betul. Tapi nggak murahan dong. Betul. Kuliahnya juga murah, tapi nggak murahan. Nggak murahan. Dan di situ ada kampus swasta yang bagus, bonafit, terkenal, itu namanya Unisri. Unisri. Ada juga yang ya. Ada mahasiswa saya dari Mojokerto kuliah di Unisri loh. Mojokerto itu ya. Jawa Timur. Padahal itu lebih dekat ke Surabaya sama Malang, tapi mereka jauh-jauh ke Unisri. Berarti memang sebenarnya Unisri itu memang sudah punya pesona tersendiri berarti ya. Iya. Wah, ini menarik ini. Ada orang Madiun juga. Ini mahasiswa saya orang Madiun aja. Oke. Luar Jawa juga banyak. Oke. Jadi teman-teman pemirsa semuanya, saya pikir itu penjelasan yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa Unisri memang sudah punya pesona dan memang sangat mempesona. Jadi nanti silahkan jangan ragu kalau misalkan mau main ke Unisri ya. Kita sangat welcome sekali. Saya pikir itu aja ya pemirsa. Saya dan Pak Siap pamit undur diri. Bye-bye. Dah, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Oh, iya. Terima kasih Pak Siap. Iya, sama-sama.